Assalamualaikum, halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang peta persebaran jenis tanah di Kabupaten Jember. Pengertian peta jenis tanah. Peta jenis tanah merupakan sebuah peta yang menggambarkan variasi dan persebaran berbagai jenis tanah atau sifat-sifat tanah, seperti pH, struktur, kadar organik, kedalaman, dan sebagainya di suatu area. Peta jenis tanah bertujuan untuk melihat jenis tanah yang ada sehingga dapat dijadikan acuan dalam menentukan jenis tanaman apa yang sesuai dengan kondisi tanahnya. Ada beberapa jenis tanah di Kabupaten Jember. Di antaranya, yang pertama ada jenis tanah Eutrygleisol yang terdapat di wilayah yang berwarna orange. Tanah tersebut umumnya memiliki perbedaan struktur yang rendah. Tanah gleisol biasanya terdapat di daerah dataran rendah atau cekungan yang hampir selalu tergenang air. Volume tanah sedang, warna kelabu hingga kekuningan, tekstur geluh hingga lempung, struktur berlempung hingga masif, konsistensi lekat dan bersifat asam pH 4,5 sampai 6 dan mengandung bahan organik. Selanjutnya pada wilayah peta berwarna hijau stabilo, terdapat beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Ajung, Jenggawah, Puger, Balung, Gumukmas, Kencong, Jombang, Umbulsari, dan Semboro. Memiliki jenis tanah berupa tanah fluvial. Bentukan asal fluvial berhubungan dengan daerah-daerah penimbunan atau sedimentasi, seperti lembah-lembah sungai besar dan dataran aluvial. Pada dasarnya, jenis tanah ini disebabkan karena proses fluvial akibat proses air yang mengalir, baik yang memusat maupun aliran permukaan bebas. Selanjutnya pada wilayah yang berwarna merah meliputi Kecamatan Sumberjambe, Ledokombo, Kalisat, Pakusari, Mayang, dan Mumbulsari. Memiliki jenis tanah Vitrik andosol yang kurang lebih hampir sama dengan beberapa kecamatan lainnya. Kemudian pada peta berwarna hijau tua yang terdiri dari Kecamatan Silo, Tempurrejo, dan Ambulu memiliki jenis tanah litosol. Tanah litosol merupakan tanah yang baru mengalami perkembangan dan merupakan tanah yang masih muda, terbentuk dari adanya perubahan iklim, topografi, dan adanya vulkanisme. Tanah litosol berasal dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Tanah ini sebagian besar terbentuk dan berkembang di daerah yang lembab, sehingga pada kecamatan ini cocok jika ditanami seperti tanaman palawija. Selanjutnya, pada peta bagian warna hijau muda, terdapat beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Sukuwono, Arjasa, Patrang, Pakusari, Sumbersari, Kaliwates, Bangsalsari, Sukorambi, Tanggul, Sumberbaru, Rambi Puji. Memiliki jenis tanah berupa tanah andosol, sama seperti pada wilayah Kecamatan Silo, Tempurrejo, dan Ambulu, di mana kecamatan tersebut memiliki potensi untuk lahan pertanian, khususnya pada tanaman sayuran palawija, karena tanahnya yang subur dan memiliki unsur hara yang tinggi sehingga cocok untuk bertanam. Baik, selanjutnya pada bagian peta berwarna kuning terdapat beberapa kecamatan, yaitu pada Kecamatan Jelbuk dan Panti yang memiliki jenis tanah andosol. Tanah andosol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik di mana terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini sangat subur dan baik untuk tanaman, dan sangat cocok untuk bercocok tanam karena memiliki kandungan mineral yang tinggi, baik untuk segala jenis tanaman. Tujuan pembuatan peta jenis tanah di Kabupaten Jember ini karena Jember memiliki luas wilayah sekitar 3.229,25 km persegi. Luas wilayah ini menjadikan Jember sebagai salah satu kabupaten terluas di Jawa Timur. Hal ini membuat Jember memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan berbagai kegiatan seperti pertanian, perkebunan, industri, dan pariwisata. Jember memiliki berbagai jenis tanah, mulai dari tanah aluvial, tanah andosol, tanah gleisol, hingga tanah latosol. Keanekaragaman jenis tanah ini menjadikan Jember memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan berbagai jenis tanaman. Jember memiliki potensi bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Pembuatan peta tanah di Jember dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam meminimalisir dampak bencana alam. Jadi, secara umum, pembuatan peta tanah di Jember ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dan masyarakat. Baik, sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.